Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati dan juga melindungi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini, marilah kita mendengar sebuah renungan lagi yang akan mengangkat kita lebih dekat kepada Tuhan, yang membawa iman kerohanian kita lebih teguh dan lebih kuat lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memulahkan mendengar firman Tuhan pada saat ini, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan yang sentiasa melindungi dan menjaga kami. Pada saat ini Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan, perbuatan kami yang tidak baik kepadamu maupun kepada kami sesama manusia. Pada waktu ini, berkati kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Berkati kami agar kami mengerti setiap yang akan kami sama-sama renungkan pada saat ini. Bapa yang di surga, hamba juga berdoa bagi mereka yang mengikuti di dalam renungan ini, agar mereka akan diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan, dan diberikan pengertian saat mendengar firman-Mu ini. Inilah doa kami Tuhan, biar Engkau yang memimpin kami sepanjang kebaktian di dalam renungan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul renungan kita pada hari ini adalah Masuk Tentera. Dan ayat renungan kita di dalam 2 Samuel 5 ayat 24 mengatakan seperti ini. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentera orang Filistin. Jadi saudara-saudara, setelah orang disembuhkan di hospital dan diajar di sekolah, sekarang mereka sudah bersedia untuk masuk tentera. Mereka sudah cukup kuat untuk pergi keluar dan menawan kawasan baru untuk kerajaan, menyembuhkan orang lain sebagaimana mereka telah disembuhkan, mengajar orang lain sebagaimana mereka telah diajar, mendaftar orang lain masuk tentera sebagaimana mereka telah masuk tentera. Kita juga pernah berpikir seolah-olah berada dalam tentera adalah lebih tinggi daripada berada di sekolah atau di hospital. Yesus sendiri tidak berada dalam keadaan yang paling baik ketika dia memerangi kuasa-kuasa kegelapan di Getsemani dan juga di Golgota. Namun, tidak ada seorang pun yang akan menyangkal bahwa pada saat penderitaannya, yang paling hebat adalah manfaat yang paling besar yang telah disampaikan kepada kita. Apa manfaat yang diberikan kepada kita? Dalam tentera lama, para rekrut muda mempunyai sedikit pilihan dalam jenis tugas yang mereka harus laksanakan. Haluan kerja mereka dipilih untuk mereka dan mereka dikehendaki untuk melakukan tugas itu, tidak kira jika mereka suka atau tidak. Walau bagaimanapun, dalam tentera yang baru, bakal-bakal askar diberikan beberapa pilihan dalam bidang yang mereka ingin berhikmat. Saudara-saudara, beberapa gereja telah mengikut haluan yang sama dengan mengadakan pameran pelayanan. Yang sama seperti pameran pekerjaan dalam dunia sekuler. Pelayanan gereja yang paling telah mendirikan gerai-gerai maklumat dan para anggota digalakkan untuk mendaftar dan mengambil bahagian. Gereja sepatutnya bukan saja menyediakan maklumat dan dorongan untuk menyertai pelayanan gereja, tetapi juga untuk melatih
untuk membantu para rekrut muda melayani dengan lebih baik. Jadi, saudara-saudara, orang yang terlibat dalam pekerjaan gereja mungkin sebenarnya sedang melanjutkan kerja sekuler mereka. Saya telah bertemu dengan beberapa orang telah belajar bercakap dalam sekolah sahabat kecil, dan akhirnya mereka telah menjadi penceramah hebat di dunia korporat. Kita perlu memberitahu anggota-anggota gereja kita terdapat beberapa manfaat yang luar biasa bila mendaftar masuk, berlatih, dan berada dalam tentara Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita dibajak dan kita diberitahu, marilah sama-sama kita melayani kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah kita pada saat ini menjadi tentara Tuhan untuk melayani kepada Tuhan, melayani kepada umat-umat Tuhan, agar kita dapat menyatakan bagaimana kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Masuk tentara dalam pelayanan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, satu renungan yang sangat baik walaupun pendek bagi kita, tetapi penuh makna yang membawa kepada kita supaya kita akan melayani bagi kelompok-kelompok dalam gereja kita sebagai tentara pelayan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, satu kata-kata dalam renungan kita yang sangat indah, bahwa apa yang kita belajar pertama, itu juga yang akan kita ajar kepada mereka yang mau belajar. Kalau kita belajar tentang kebenaran Tuhan, maka yang kita akan ajar kepada mereka yang mau belajar adalah kebenaran Tuhan juga. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga dengan firman Tuhan kita pada saat ini akan mengajak kepada kita, membawa kepada kita akan terus melayani kepada Tuhan, menjadi umat-umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Jadi saudara-saudara, marilah masuk tentara Tuhan. Marilah kita sama-sama melayani agar perkabaran firman Tuhan ini bukan hanya kita yang dapat, tetapi orang di luar sana juga akan mendapatkan kebenaran yang datang daripada Tuhan itu. Semoga dengan firman Tuhan kita pada saat ini yang mengajak kepada kita melihat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, melayani kepada Tuhan, melayani kepada umat-umat Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tersebar ke seluruh dunia, tersebar di kawasan kita dimanapun kita berada saat ini. Jangan ragu, jangan takut, berserahlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bantu setiap jalan yang kita ingin pergi. Semoga kita diberkati, Tuhan menyertai dan Tuhan memimpin kita hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami sudah selesai dengan firman-Mu, mengatakan bahwa kami mahu menjadi tentara, mahu menjadi pelayan Tuhan. Tetapi saat ini, jikalau masih ada keraguan dalam hidup kami, bantu kami Tuhan, agar kami dapat menyatakan keinginan kami untuk melayani bersama-Mu Tuhan. Kami tahu tugas sebagai seorang tentara bukanlah mudah, begitu juga menjadi tentara kepada Engkau ya Tuhan. Bukan kerja yang mudah, bukan satu hal yang mudah, tetapi itu memerlukan satu keseriusan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, bantulah mereka yang ingin melayani kepada Tuhan, agar mereka dapat melayani sepenuh hati. Dan bantu juga, berkati juga para umat-umat Tuhan, para pengerja Tuhan, dimanapun mereka berada dalam pekerjaan, melayani umat-umat Tuhan, agar mereka dikuatkan. Terima kasih Bapa sudah mendengar doa ini. Berkati setiap satu persatu yang sudah mendengar firman Tuhan saat ini, biar mereka dapat pimpinan tuntunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, karena satu tema yang sangat baik pada tahun ini adalah I will go, saya akan pergi. Bagi kami sebagai umat-umat-Mu ya Tuhan, kami akan pergi di mana yang Tuhan akan tunjuk untuk kami layani. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa ini, memberkati semua kami satu persatu, agar kami tetap setia kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.